Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid An-Najif dari kelompok 1 ingin mengenalkan siapa saja yang ada di kelompok 1. Pertama, Muhammad Ibnu Shina Firmansyah, kedua Muhammad Rashid An-Najif, ketiga Naufal Cirorahma Putra, keempat Ryan Muhammad Fatih Pitoyo, kelima Rizky Gilang Ananta. Islam di Indonesia. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Salah satu negara mayoritas Islam ialah Indonesia. Jumlahnya sebanyak 236,53 juta jiwa dalam kurung 86,88% dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Teori India atau teori Gujarat menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang wilayah Indonesia Barat. Setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Setelah itu, teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Soleh, pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pijnapel. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Drewes dan dikembangkan oleh Snook Hurgronje dan kawan-kawan. Teori India atau teori Gujarat ini diyakinkan oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuprato soal awal mula masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Teori Arab atau Mekah. Selanjutnya ada teori Arab atau Mekah yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Al-Rullah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teori dan bukti yang dapatkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Teori Persia yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia didukung oleh Hussein Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Abdurrahman Misno dalam Reception Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia 2016 menuliskan, Jajadiningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang merupakan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Selanjutnya, teori Tiongkok.
Teori Tiongkok. Ajaran Islam berkembang di Tiongkok pada masa dinasti Tang 618-905 Masehi, dibawa oleh panglima muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah muslim dari Tiongkok. Jean Alberly 2004 dalam buku Islam in China menyebutkan relasi pertama antara orang-orang Islam dan Arab dengan bangsa Tiongkok terjadi pada 713 Masehi. Diyakini Islam memasuki Nusantara bersama migrasi orang-orang Tiongkok ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera Selatan, Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Tiongkok yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Kesenian merupakan media yang bagus untuk memberikan dakwah. Hal ini dikarenakan banyak kesenian yang dapat membujuk semua orang untuk melihat. Dalam kesenian tersebut memberikan dakwah tentang Islam. Contohnya wayang kulit. Pernikahan merupakan suatu acara terkait dengan keluarga. Pada saat itu, banyak yang masuk Islam melalui pernikahan. Berikutnya, perdagangan. Perdagangan merupakan media tempat yang bagus untuk memberikan dakwah. Hal ini dikarenakan banyak pembeli yang menanyakan tentang Islam. Berikutnya, pendidikan. Pendidikan merupakan media yang bagus untuk memberikan dakwah. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat Indonesia yang masih mengenyam pendidikan. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Beberapa kerajaan Islam tertua di tanah air yang menjadi bukti jejak peninggalan Islam masih bisa disaksikan hingga hari ini. Di antaranya ialah Kerajaan Perlak, Kerajaan Ternate, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Goa, Kesultanan Malaka, Kerajaan Islam Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Islam Banten, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram Islam. Sebagai kerajaan Islam pertama, Kesultanan Samudra Pasai seringkali dikagumi oleh berbagai orang. Salah satunya adalah penjelajah dunia asal Italia, Marco Polo, yang dapat kamu baca pada buku Menyusuri Kota Jejak Kejayaan Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah di tahun 1478. Kerajaan Demak berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran agama Islam kala itu. Penyebaran Islam saat itu sangat dipengaruhi oleh para wali baik di Pulau Jawa maupun yang berada di luar Pulau Jawa seperti Maluku hingga ke wilayah Kalimantan Timur, di mana masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak mendirikan masjid yang kala itu juga dibantu oleh para wali ataupun sunan. Kemudian, kebudayaan yang berkembang di Kerajaan Demak juga mendapat dukungan dari para wali. Kerajaan Demak juga mendapatkan dukungan dari para wali, terutama dari Sunan Kalijaga. Kehidupan masyarakat di sekitar Kerajaan Demak juga telah diatur oleh aturan-aturan Islam, tapi tetap tak meninggalkan tradisi lama mereka pada masa kerajaan Islam di Jawa. Terjadinya transformasi politik serta religius dan kerajaan Hindu-Buddha menunjuk kerajaan Islam di Jawa, dan hal ini dapat kamu baca pada buku Genealogi Kerajaan Islam di Jawa oleh P. Mardi. Kerajaan Banten. Kerajaan Islam Banten berada di ujung Pulau Jawa, yaitu daerah Banten. Tanda penyebaran Islam di wilayah ini bermula ketika Fatahillah merebut Banten dan mulai melakukan penyebaran Islam. Islam tersebar dengan baik saat itu, karena dipengaruhi oleh banyaknya
pedagang-pedagang asing seperti dari Gujarat, Persia, Turki, dan lain sebagainya. Masjid Agung Banten menjadi salah satu hasil peninggalan Islam yang dibangun sekitar abad ke-16 Masehi. Berikutnya, Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon masuk sebagai kesultanan Islam ternama di wilayah Jawa Barat sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Wilayah Cirebon juga masuk dalam area strategis jalur perdagangan antar pulau. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebelum mendirikan kerajaan Cirebon, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam terlebih dahulu di tanah Pasundan. Beliau juga berkelana ke Mekah dan Pasai. Sunan Gunung Jati juga berhasil menghapus kekuasaan kerajaan Pajajaran yang saat itu masih bercorak Hindu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.